Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur yang berkah, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Mangkulai, yang pada video terdahulu saya sudah membahas tentang sejarah kerajaan Talaga bagian 1 dan 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan meneruskan cerita tentang sejarah kerajaan Talaga bagian ketiga, yang akan menceritakan Raja Talaga yang ke-9, yaitu Pangeran Surawijaya atau Sunan Ciburui. Sepeninggal Sunan Kidul atau Pangeran Apun Surawijaya, selanjutnya yang menjadi raja adalah putra beliau yang bernama Pangeran Surawijaya yang bergelar Sunan Ciburui. Beliau menjadi raja pada tahun 1635 Masehi sampai dengan 1675 Masehi, atau selama sekitar 40 tahun. Pada masa pemerintahan beliau, perekonomian di kerajaan Talaga berkembang dengan pesat. Itu bisa dibuktikan dengan dipakainya Talaga menjadi jalur perdagangan oleh kerajaan-kerajaan di tanah Jawa atau negara-negara Eropa dan Cina. Terbukti dengan adanya peninggalan keramik Cina, mata uang logam, dan kain batik Jawaan yang masih tersimpan di Museum Talaga Manggung. Selain itu, di Talaga juga banyak terdapat makam pedagang Cina yang bermukim di Talaga semasa hidupnya. Selain di bidang perekonomian dan perdagangan, bidang pertanian juga mengalami kemajuan yang pesat. Pada saat itu, sebagian besar rakyat Talaga berprofesi sebagai petani. Mereka menanam padi dan palawija di tanah Talaga yang dikenal sangat subur. Hingga kini masih terdapat beberapa bidang persawahan kuno yang masih terpelihara dengan baik di daerah Cikirai, Desa Talaga Wetan, Kecamatan Talaga, dan di Komplek Sawah Lega, Kecamatan Cikijing. Sunan Ciburui mempunyai istri bernama Ratu Raja Kartaningrat. Beliau adalah adik dari Sultan Panembahan Kasepuhan Cirebon. Dari pernikahan itu, beliau mempunyai 6 orang putra. Yang pertama yaitu Pangeran Dipati Suwarga atau Arya Ageng. Yang kedua, Pangeran Arya Jayawirya. Yang ketiga, Pangeran Dipati Kusumayuda. Yang keempat, Pangeran Mangunagara. Yang kelima, Pangeran Dipati Mangunjaya. Dan yang keenam yaitu Ratu Mas Tilar Nagara. Ratu Mas Tilar Nagara sendiri kelak akan menikah dengan Raden Arya Sacanata, seorang Bupati Panjalu yang masih keturunan dari Prabu Haur Kuning. Selain dikenal sebagai seorang raja, Sunan Ciburui juga sebagai penganut ajaran agama Islam yang taat. Saat itu juga rakyat di Talaga sudah menganut ajaran agama Islam. Beliau lalu membangun sebuah masjid yang menjadi tempat untuk beribadah umat Islam di Talaga. Masjid itu sampai sekarang masih ada, walaupun telah mengalami beberapa renovasi. Masjid itu bernama Masjid Pusaka At-Taubah, yang terletak di pinggir sungai Ciburui atau tepatnya berada di Blok Astana Desa Talaga Wetan, Kecamatan Talaga. Masjid ini dibangun pada tahun 1635 Masehi dan diakui sebagai salah satu masjid tertua di Kabupaten Majalengka, sekaligus menjadi saksi perjuangan Sunan Ciburui dalam menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Talaga. Jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam sangatlah besar. Setelah meninggal, lalu beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Blok Astana Desa Talaga Wetan, Kecamatan Talaga. Hingga saat ini, makam beliau banyak didatangi oleh para peziarah dari Talaga maupun dari luar Talaga. Setelah Sunan Ciburui wafat, selanjutnya yang memerintah di kerajaan Talaga adalah putra Sunan Ciburui yang pertama, yaitu Pangeran Dipati Suwarga. Beliau naik tahta pada tahun 1675 Masehi sampai dengan 1715 Masehi, atau sekitar 40 tahun. Pangeran Dipati Suwarga mempunyai 2 orang istri. Yang pertama yaitu Nyimas Citra yang berasal dari Desa Nunuk. Dari pernikahan itu, beliau mempunyai putra yang bernama Pangeran Adipati Wiranata.
Istri yang kedua yaitu Ratu Losari yang berasal dari Cirebon. Dari pernikahan itu, beliau mempunyai putra bernama Raden Arya Sacadilaga. Pada tahun 1715, ketika Adipati Wiranata akan dinobatkan menjadi Raja Talaga, saat itu muncul protes dari putra Pangeran Dipati Kusumayuda, yaitu Pangeran Arya Natadilaga. Beliau merasa berhak menjadi Narpati Talaga. Kemudian diadakanlah musyawarah untuk mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini. Akhirnya pada tahun 1716, disepakati bahwa Talaga akan dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Kerajaan Talaga Kidul yang dipimpin oleh Adipati Wiranata, dan yang kedua yaitu Kerajaan Talaga Kaler yang dipimpin oleh Pangeran Arya Natadilaga. Pada tahun 1756, Talaga dibagi menjadi 4 kabupatian, sesuai dengan arah mata angin. Kabupatian itu meliputi Kabupatian Talaga Kidul yang dipimpin oleh Pangeran Adipati Sacanata, putra ketiga Pangeran Adipati Wiranata. Kabupatian Talaga Kaler yang dipimpin oleh Pangeran Arya Sacadilaga, cucu Pangeran Arya Natadilaga. Kemudian Kabupatian Talaga Wetan yang dipimpin oleh Pangeran Kartanegara, putra keempat Pangeran Adipati Wiranata. Selanjutnya Kabupatian Talaga Kulon yang dipimpin oleh Dalem Surya Sepuh, cucu Pangeran Adipati Jayawirya. Lalu keempat bupati dari Kabupatian Talaga itu mendapat julukan Pangeran Papat, karena dalam satu waktu bersama-sama mengurus kerajaan Talaga. Pada tahun 1816, pemerintah kolonial Hindia Belanda menggabungkan 4 Kabupatian Talaga menjadi satu kabupatian atau kabupaten, dengan bupatinya yaitu Pangeran Arya Sacanata II. 3 tahun kemudian, atau pada tahun 1818, Kabupatian Talaga digabungkan dengan Kabupatian Sindangkasih menjadi Kabupaten Maja. Sesuai dengan rencana pemerintah kolonial Belanda, penggabungan 2 kabupaten itu mengharuskan Bupati Talaga pindah dari Talaga ke Majalengka. Pangeran Arya Sacanata II sebagai bupati ketika itu menolak untuk meninggalkan Talaga dan akhirnya dipensiunkan oleh Belanda dengan hak jasa pensiun sebidang tanah sawah selebar 50 bau. Dengan demikian, Pangeran Sacanata II mendapat julukan sebagai Bupati Panungtung Talaga. Pada tahun 1840, berdasarkan Stadblad nomor 7 tentang Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 2 tanggal 11 Februari tahun 1840, dikeluarkanlah keputusan tentang perubahan nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka sekarang, dan pendirian kota Majalengka sebagai ibu kota Kabupaten Majalengka. Sejak penggabungan Talaga dan Sindangkasih, secara otomatis di Talaga tidak ada yang memegang kekuasaan secara politik. Maka pada saat itu, para sesepuh Talaga bermusyawarah untuk menentukan orang yang akan memegang dan mengurus benda-benda pusaka peninggalan Karuhun Talaga. Disepakatilah bahwa yang berhak mengurus benda-benda itu adalah keturunan yang mempunyai hubungan langsung dari Pangeran Sacanata II dari pihak anak laki-laki. Jika anak laki-laki tidak ada, maka pihak perempuan pun diperbolehkan. Asal jika mempunyai anak laki-laki, maka pengurusan benda-benda pusaka harus kembali dipegang oleh pihak laki-laki. Sampai saat ini pun, benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Talaga masih disimpan oleh keturunan dari Pangeran Sacanata II atau Bupati Panungtung Talaga. Itulah sekilas sejarah tentang Kerajaan Talaga. Cerita ini saya susun dari berbagai sumber rujukan terpercaya. Mohon maaf apabila dalam penyusunan cerita sejarah ini terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.